Oke. Baik, eh saya harapkan teman-teman di malam ini cukup santai ya, tidak terburu-buru juga. Jadi kita akan sedikit berbincang-bincang. Ada yang mungkin mau berbincang-bincang, kita boleh dong ya, bisa open cam gitu ya. Kalaupun tidak keberatan ya, tapi kalau misalkan lagi di kendaraan misalkan ya, atau lagi di kamar ya, mager-mager, pengen mendengarkan saja ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada yang mau open cam boleh ya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Saya lihat tadi chat-chatnya nih ya. eh Jakarta, Jogja, Surabaya, Jakarta. Oke, oke, masih Pulau Jawa lah ya untuk di grup 8 ini. Oh iya, pertama perkenalkan dulu ya, saya Aan Sofian. Di sini saya sebagai konsultan nanti jurnaling teman-teman sekalian. Selain konsultan jurnaling, saya juga mungkin bukan mungkin ya, ya saya juga konsultan psikologi ya, di yayasan yang hari ini teman-teman mendaftar ya, di Yayasan Insan Hebat Indonesia. Kemudian juga alhamdulillah juga saya punya beberapa karya tulis ya di yang sudah diterbitkan. Jadi boleh dibilang lah saya juga seorang penulis ya, walaupun mungkin penulisnya masih penulis eh, apa namanya ya kecil-kecilan lah. Tapi alhamdulillah dengan jadi penulis juga itu menjadi sebuah kebanggaan karena kalau misalkan kita belum pernah menelurkan karya tulis seumur hidup, nah sayang sekali nih. Jadi mungkin ini jadi satu tantangan ya buat teman-teman semua. Apakah nanti hasil jurnalnya itu mau dinaikkan jadi sebuah buku? Nah, itu sangat sangat luar biasa kayaknya. Menjadi suatu hal yang bisa apa namanya? Bisa jadi pembeda ya bagi kita. Apalagi tahun depan kan 2025, beberapa hari kita masuk 2025, sayang sekali kalau misalkan tidak membuat kita menjadi lebih baik. Oke, oke. Tapi nanti kita akan berjalan santai aja ya, nggak perlu terlalu banyak eh, apa namanya target-target yang mungkin malah bikin jadi beban. Nah, kalaupun memang targetnya berat, ya kita bisa diskusikan lah ya gimana caranya kita biar bisa mencapai ke target-targetan kita. Oke, di sini ada Kak Neno. Kak Neno, halo Kak Neno. Kak Neno, suara saya terdengar nggak? Wah, mungkin lagi sibuk nih ya, Kak Neno nih. Tapi suara saya terdengar jelas kan, Aul ya? Jelas, Pan. Jelas. Oke, siap ya. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang dengar, langsung ya interupsi ya di chat ataupun mungkin kasih kode, kasih tanda atau apa ya. Oke, Kak Neno tadi katanya ikutan journaling ingin merilis perasaan lewat nulis. Nah, oke, ini juga banyak orang yang join ke program ini. Memang tujuannya adalah lebih ke sisi psikologis ya. Nggak apa-apa. Kita akan lebih pahami nanti ini ke depannya. Nanti setelah ini kan ini pembukaan ya. Nanti setidaknya nanti kita akan ada 4 pertemuan Zoom lagi ya setiap pekannya. Misalkan ini hari Senin. Apakah nanti Senin depannya lagi itu pertemuan pertama, terus nanti ada pertemuan kedua di pekan kedua dan seterusnya sampai ke pekan keempat. Kebanyakan materi yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan psikologi ya dan berkaitan juga dengan kesehatan mental kita. Oke, ada Kak Deni Herlambang, apa kabar? Kabar baik. Oke, kabar baik. Bagaimana malam ini? Sedang sibuk kah atau sedang Enggak santai? sih, cuma lagi nyetir. Oh, lagi sorry sorry. Oke, siap ya. Mudah-mudahan lancar Aman, aman. perjalanannya dan sekalian juga menikmati kajian kita di malam ini. Siap. Oke, ada Kak Roul. Halo Kak Roul. Iya, Pak. Oke, gimana kabarnya malam ini Kak Roul? Ini Kabarnya, panggilannya Roul ya? iya, Oke. kabarnya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa nih?
Dan di sini tulis ingin merubah diri lebih menjadi baik ya, lebih menjadi baik, tenang dan bahagia. Gimana malam ini? Hmm. Merasa oke atau ada beban tersendiri? Ada Ih, yang mungkin disampaikan? kayaknya belum ada Oke, kalau belum ada. kalau malam ini sih. Ya. Oke, Kak Raul ini ibu rumah tangga, betul ya? Iya, betul. Oke, siap. Mudah-mudahan bisa menemukan apa yang dicari ya nanti di pertemuan kita di malam ini. Ada Kak Vivi Iya. juga nih, ada mau yang belajar menjurnal? Halo Kak Vivi. Halo, Halo Kak Vivi. malam Suaranya Pak. enak banget nih Kak Vivi, luar biasa. Gimana kabarnya Kak Vivi? Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Ya, sehat, luar biasa. Kak Vivi ini sebelumnya mungkin suka menulis-nulis gitu? Enggak, Oh makanya pengen enggak. belajar biar Oke, lebih siap. teratur gitu ya. Oke. Tapi Jadi kalau belajar baru. nulis-nulis diary dulu pernah mungkin? Kalau dulu pernah, iya, waktu Oke. sekolah. Waktu sekolah. Oke, siap ya. Mudah-mudahan malam ini bisa apa namanya ya banyak belajar lah ya. Saya juga sama-sama belajar ya. Saya juga sama-sama belajar ya di sini. Dan terakhir di sini ada Kak Teti. Halo Kak Teti. Selamat malam, Selamat malam Kak Bapak. Teti. Wah, ini Kak Teti last minute ya. Iya, masih menimbang-nimbang ikut apa enggak. Oke. Apa yang dipertimbangkan nih? Ya, karena kayaknya kalau setiap mau memulai tahun baru itu pasti harus Mm-mm. ada perubahan ya Dahsyat dari yang sekali. dulu. Mm-mm. Jadi kalau di tahun yang lalu saya memaksakan diri untuk menulis buku, Oh, mungkin tahun siap. ini insya Allah menulis jurnal. Jadi harus Oke. ada sesuatu yang berbeda. Oke, siap. Bukunya beres kemarin tahun 2024 ini. Alhamdulillah ada buku perjalanan dari apa memoir ya, kalau sepenggal Oh, perjalanan dari orang tua saya. oh, Jadi oke. 30 hari dipaksa untuk harus selesai gitu kan dari eh, apa namanya penerbitnya gitu kan. Jadi kita ada satu grup gitu ya berlomba-lomba lah, ada yang sampai mencapai hari finish, ada yang nggak juga mencapai Ya, finish. betul, betul. Sudah umum lah ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah nih keren banget kalau sampai selesai ya. Karena memang menulis itu kan pekerjaan orang bilang menulis itu gampang ya. Tapi kalau udah dikerjain itu ya, wah tantangannya itu bukan masalah menulisnya. Tapi bagaimana kita bisa meluangkan waktunya. Terus mungkin juga kalau memang tulisannya ada riset-risetnya, wah itu yang mungkin sedikit merepotkan. Dan kalau misalnya kita nggak kuat-kuat banget nih ya, banyak tuh ya yang akhirnya istirahat tapi nggak dilanjutin lagi. Apa apa judulnya mungkin yang udah diterbitkan itu bukunya? Waktu itu perjalanan orang tua saya umurnya 85 tahun Hmm, sampai ke Amerika waktu itu. Jadi dahsyat, menceritakan dahsyat. bagaimana beliau walaupun pakai apa namanya tongkat dan kursi roda, dia tuh masih masih cukup kuat semangatnya. Jadi saya terpikir Hmm, kalau tidak pernah dituliskan itu akan lewat aja gitu. Suatu hari ya, nanti oke, betul, betul, nggak ingat lagi walaupun lihat foto-foto tapi kan nggak ditulis gitu. Saya betul, terpikir itu. betul. Wah, ya, dahsyat sekali ya. Kapan-kapan boleh di-share ya bukunya. Mungkin ada apa ya, ada yang mungkin tertarik ya. Kita juga nanti bisa banyak inilah ya, banyak pelajaran mungkin yang bisa diambil. Oke, terima kasih Insya sudah Allah. Insya bergabung Allah. dengan 30 hari journaling ya di grup 3 ini. Kak Teti. Oke, saya Terima panggilnya kasih kakak ya aja Pak. ya semuanya ya, biar Ya, nampak sama-sama. fresh, muda, dan bersemangat. Oke, eh, saya akan masuk ke pengantar ya, pengantar untuk sesi 30 hari journaling ini. Jadi nanti mungkin saat
1 jam kurang lebih ke depan. Teman-teman boleh sambil tadi ya, sambil bersantai, rebahan, ataupun mungkin juga sambil nonton TV atau apapun yang mungkin cari ya yang senyaman mungkin. Asal jangan sampai tidur ya. Karena juga mungkin kalau nanti suara saya agak sedikit syahdu-syahdu bikin orang seolah-olah bercerita. Ya maksudnya kita fokus ya, fokus untuk mengambil beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Kalaupun nanti di tengah-tengah ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung angkat tangan ataupun mungkin juga kolom chat ya, seperti itu. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, muncul ya. Oke, mudah-mudahan semuanya sudah terlihat ya di layar Zoom masing-masing. Di sini kita akan membahas tentang journaling ya. Journaling. Perkenalkan lagi ya, saya An Sopian yang malam ini akan memandu teman-teman semua di opening ya, opening grup 30 hari journaling grup 3. Oke. Ya, saya penulis buku Masterclass Menulis Teknik, Disiplin, dan Kreativitas. Bagi yang mau punya cita-cita menulis gitu ya, terus juga berusaha mencari inspirasi-inspirasi dalam menulis, boleh barangkali ya, silahkan di order bukunya. Bisa lewat admin ya, atau juga ke nomor saya langsung juga boleh, atau di Instagram boleh, atau dimanapun lah yang mungkin kadang melihat buku saya, boleh ya. Instagram saya Aan Sofyan, barangkali juga mungkin teman-teman penggemar media sosial, boleh ya kita saling follow-followan ya. Saya nggak pelit untuk follow kok ya, jadi kalau misalnya di follow saya follow back. Oke, itu saya juga konselor psikologi ya, jadi menerima jasa ya, jasa orang-orang curhat, alah. Dan ya mungkin juga beberapa advice ya untuk problematik yang mungkin dihadapi oleh siapapun yang merasa butuh dengan saya ya, terutama memang yang kaitannya dengan kasus-kasus psikologi. Dan juga seorang pegiat NGO ya. NGO itu non-government organization, juga saya banyak bekerja di bidang sosial, gitu. Kemudian juga keagamaan, kemanusiaan. Ya. Beberapa program kita yang sudah pernah jalan seperti bantuan ke Cianjur, ke Sumedang, gitu. Terutama di Jawa Barat ya, di Jawa Barat karena memang 2 tahun atau 3 tahun ke belakang ya, relatif eh, ya lumayan terdampak ya dengan kondisi alamnya yang eh, ya mungkin ya nauzubillah ya, rata-rata di akhir tahun atau di awal tahun yang kita mungkin tahu sendiri ya kabar beritanya. Kemudian yang terjauh juga kita ada program untuk bantuan ke Palestina misalnya, atau juga ke beberapa daerah yang memang di situ membutuhkan bantuan-bantuan kemanusiaan. Oke, itu perkenalan singkat dari saya. Selebihnya nanti boleh ya kita chit-chat kalau memang ada yang dibutuhkan bantuannya oleh saya. Nah, jadi kata Graham Greene, menulis adalah bentuk terapi. Terkadang aku bertanya-tanya bagaimana orang-orang yang tidak menulis, melukis, atau bermain musik bisa mengatasi kegilaan. Oke, jadi menulis itu setara ya, setara dengan seni-seni yang lainnya sebenarnya. Karena apa? Karena di situ ada, ada apa namanya penyampaian rasa gitu ya, penyampaian estetika yang ditujukan untuk tidak hanya untuk pembaca ya atau orang lain, tapi juga bahkan untuk kepuasan bagi penulisnya itu sendiri. Oke. Nah, dari menulis itu kita paham bahwa otak kita tuh bisa berdialektika gitu ya, bisa berdiskusi, bisa berbincang-bincang dengan dirinya sendiri gitu. Dan disitulah bagaimana ada bentuk-bentuk terapi yang memang jadinya dia menenangkan, dia apa ya membuat kenyamanan bagi yang
yang melakukannya ya, yang jadi sebagai penulisnya seperti itu. Oke, dan kita ke depan kita akan bersama-sama melakukan program 30 hari journaling dan karena kita jurnal 30 hari, jadi ya memang target kita adalah sampai dengan 30 hari ke depan. Apakah dihitung malam ini enggak ya? Nanti mungkin kita hitungnya per besok aja ya. Besok setelah acara ini kita closing, nah, kita mungkin akan ketok palu. Oke, journaling hari pertama dilakukan besok ya. Besok itu tanggal berapa? 31 ya. Sekarang tanggal 30, besok tanggal 31. Atau ya kurang lebih nanti bolehlah kita sesuaikan. Kalau mau di tanggal 1, kalau mau cantik itu juga nggak apa-apa. Yang penting nanti memang targetnya adalah teman-teman semua menulis jurnal dalam 30 hari. Ya. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan di malam ini adalah tentang mengapa kita harus journaling, kemudian juga aplikasi journaling itu seperti apa, dan teknik journalingnya juga apa yang akan kita pakai. Nanti juga ada contoh-contoh dari gratitude journaling dan juga stream of consciousness ya, seperti itu. Mengapa journaling itu baik untuk kesehatan mental dan menjadi penting untuk dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari? Karena yang ditawarkan program ini adalah journalingnya lebih kepada journaling kesehatan mental ya. Jadi kita akan punya target-target tentang dari kesehatan mental sendiri dari para peserta ya. Jadi kalaupun memang ada beberapa peserta yang mungkin saya ikutan journaling ini untuk tadi ya misalkan untuk merutinkan menulis jurnal gitu ya. Atau mungkin tadi juga yang saya ingin menghasilkan sebuah karya ya, karya tulis nanti di akhir setelah selesai jurnalingnya ingin mempunyai karya tulis. Nah, sebenarnya nggak masalah, itu juga nggak masalah ya. Kita bisa manfaatkan dari tulisan-tulisan kita, itu juga nggak apa-apa. Walaupun nanti mungkin beberapa pertemuan kita ke depan itu lebih banyak concern fokus di tema-tema kesehatan mental ya, karena memang ini yang jadi apa ya namanya ya main core atau tujuan utama dari program kita di 30 hari journaling ini. Oke ya, jadi bisa diikuti, kemudian juga bisa di apa namanya? Ya diambil hikmahnya lah ya, atau diambil pengetahuannya tentang ilmu-ilmu yang mungkin nanti bisa kita sharing bersama-sama tentang psikologi ataupun juga tentang kesehatan mental. Oke, menjawab pertanyaan sebelumnya ya. Pertanyaan sebelumnya adalah mengapa journaling itu baik untuk kesehatan mental dan menjadi penting untuk dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, journaling adalah kebiasaan menulis secara rutin untuk mencatat pikiran, perasaan, dan pengalaman sehari-hari. Aktivitas ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan mental dan penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, membantu mengelola emosi. Dengan menuliskan pikiran dan perasaan, kita dapat lebih memahami apa yang sedang kita rasakan. Proses ini membantu mengidentifikasi emosi yang kompleks seperti kecemasan atau kemarahan dan memungkinkan kita untuk mengatasinya dengan cara yang lebih konstruktif. Contohnya seperti apa kita bisa mengolah emosi dengan journaling? Pada hakikatnya kan pikiran kita tuh bergerak dengan cepat ya, berbicara dengan cepat gitu, mengeluarkan impuls-impuls yang cepat. Kita berpikir tentang A, kemudian bisa lari langsung ke B, lari juga ke C, dan seterusnya. Jadi katakan ketika apa namanya, ketika pikiran kita berpindah dari A ke B ke C dan seterusnya berputar lebih cepat itu biasanya kita akan diidentifikasikan sebagai pemikir yang agak kurang fokus ya, betul nggak ya? Kita berpikir A, tiba-tiba langsung kepikiran B, tiba-tiba kepikiran C. Kita menjadi agak kurang fokus ataupun juga memang terlalu banyak distraksi, ya. Terlalu banyak hmm, hal-hal yang sebenarnya mungkin di hari di mana kita sebenarnya punya kewajiban yang utama yang harus mengerjakan sesuatu yang utama ya, yang misalkan bekerja ataupun mungkin juga bagi yang mahasiswa mungkin sedang ya kuliah kemudian mengerjakan tugas-tugas yang memang penting ya, tapi kemudian otak kita berputar dengan cepat, bergulir dengan cepat sehingga kita merasa jadi orang yang sulit dengan terhadap
sesuatu yang bisa difokuskan. Journaling bisa menjadi salah satu alat bantu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya journaling itu kan menulis ya. Pada hakikatnya journaling itu menulis. Dengan menulis, kita semacam mengontrol pikiran. Betul nggak? Kita mengontrol pikiran kita. Kita pegang pena, kita melihat kertas, dan kita akan menuliskan sesuatu yang memang akan, eh, bukan akan ya, sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Yang ketika memang di pikiran kita bergulir dengan cepat, tapi kita langsung apa ya, ingin menuliskannya dengan pena dan kertas, gitu. Di situ pikiran kita menjadi punya daya 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 rem ya, daya cengkram lah ya. Dia kan tidak secepat kalau kita tidak sedang menulisnya. Karena dalam hal menulis kita banyak melibatkan hal-hal yang sifatnya apa ya? Melibatkan panca indera lah ya. Kita merasakan kecepatan tulisan tangan kita. Misalnya kita ingin menulis tentang kondisi rumah kita ya. Dalam pikiran kita mungkin kita akan melihat, oh ini kamar kotor, dapur berantakan, gudang berantakan, ruang tengah tidak rapi. Tapi dengan kita menulisnya, kita akan mengevaluasi gitu ya pikiran kita sendiri. Dimana ketika misalkan kita melihat secara seksama gitu kan, apa sih pikiran kita eh, yang awalnya lompat melompat gitu ya. Nah, kita akan tahan dulu nih dari satu hal, oke kita fokus dulu, kita nulis A dulu gitu ya. Lalu kita nulis B dan seterusnya seterusnya. Jadi pada hakikatnya sebenarnya menulis itu adalah kegiatan yang tanda tanda petik itu mengerem ya, mengerem pikiran kita. Jadi mengontrol, gitu. Mengontrol. Jadi yang biasanya apa ya, selebor gitu, kalau kendaraan tuh, nah ini kita coba untuk lebih mengendalikan dengan menulis. Nah, emosi itu terkait dengan pikiran kita tentu saja. Ketika memang pikiran kita kacau, ya emosi kita akan terasa lebih ketidak nyaman ya, ke suatu hal yang tidak menyenangkan. Nah, dengan menulis, ya, maka kita bisa sedikit banyak mengelola emosi dan pikiran kita. Oke, itu yang pertama ya, terkait dengan mengapa kita harus journaling. Kemudian dia mengurangi stres, ya. Mengurangi stres. Menulis itu dapat berfungsi sebagai katarsis, yaitu cara untuk melepaskan emosi negatif. Ketika kita mencatat kekhawatiran atau masalah yang mengganggu, otak kita merasa lega karena tidak perlu terus-menerus memikirkan hal tersebut. Oke, menulis dapat berfungsi sebagai katarsis. Nah, katarsis itu apa? Jadi dalam konteks terapi ya, terapi psikologi, ada yang namanya metode katarsis ya. Katarsis itu semacam, nah di sini kan kata kuncinya melepaskan, melepaskan emosi negatif. Biasanya kalau misalkan untuk beberapa orang yang punya gangguan mental dan dia merasa tapi juga tidak leluasa untuk melepaskan emosi negatifnya, para psikolog ataupun mungkin psikiater biasanya meminta untuk si kliennya itu melakukan katarsis. Seperti apa? Misalkan ya, orang yang disimpan di ruangan eh, kosong gitu ya. Kemudian dia dikasih bantal gitu ya. Itu jangan bantal lah ya. Kalau apa namanya? eh, sak sak tinju ya. Itu yang biasa kita dipukul oleh petinju oleh orang yang bergeluti bela diri ya. Nah, di situ kan ada kan ya. Nah, katarsis itu ibaratnya kayak gini. Oke, bayangkan misalkan dari sak tinju itu adalah orang ataupun sesuatu yang memang ingin dilampiaskan. Ya, entah itu adalah seseorang atau mungkin sesuatu atau hal-hal yang memang jadi masalah dalam pikiran kita atau mungkin pekerjaan kita. Pekerjaan kita yang mungkin tidak tidak merasa tidak adil dengan kita kita yang sudah effort tapi mungkin tidak ya tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, tidak mendapatkan gaji yang layak misalnya. Nah, itu juga bisa diibaratkan ke sana. Nah, katarsis itu adalah silakan lampiaskan emosi negatifnya itu ke sak tinju itu, gitu. Jadi misalkan kalau misalkan mau dipukul, silakan pukul sekecang-kencangnya. Kalau mau ditendang, silakan tendang sekencang-kencangnya. Ataupun kalau mau dikata-katain ya,
Kata-kata misalkan dengan kata-kata yang misalkan kurang sopan, yang kotor, keji gitu. Itu juga nggak masalah. Karena tujuan dari katarsis itu adalah melepaskan. Kalau misalkan ada hal-hal yang negatif dalam diri kita, nah itu keluarkan. Dan itu kita ibaratnya dikasih privacy bahwa apa yang dikeluarkan itu kita tidak akan judge, tidak tidak menilai bahwa itu baik atau buruk, gitu. Jadi dikeluarkan saja, tidak ada baik, tidak ada buruk, langsung aja keluarkan. Dan ya beberapa faktanya dengan melakukan katarsis itu klien banyak yang merasa lebih baik. Ya jangankan untuk yang apa namanya ya, terskema atau tersusun dalam ruangan kosong, gitu ya. Bagi beberapa orang ya dengan meluapkan amarah misalnya ya, mohon maaf ya misalkan yang saat ini eh, apa ya, disenggol dikit marah gitu ya, atau mungkin tersinggung sedikit marah. Sebenarnya itu ya salah satu bentuk katarsis ya. Marah itu kan bentuknya bentuk katarsis gitu. Cuman memang kalau memang kita tidak ada profesi, tidak tidak ada kenyamanan untuk marah, ya memang akhirnya destruktif tuh marahnya itu. Kenapa? Karena kita ya katakanlah dilihat oleh tetangga kita, dilihat oleh keluarga kita bahwa kita sedang melakukan hal-hal yang tidak pantas di ya di lingkungan kita gitu, di masyarakat ataupun dimanapun yang memang tidak mm, tidak boleh marah sembarangan gitu. Ya, makanya ini harus difasilitasi ya emosi-emosi kita itu dengan ya dikeluarkan, dilepaskan ke tempat yang memang eh, yang lebih pas lah ya, yang lebih baik gitu. Oke. Nah, kenapa menulis itu dapat berfungsi sebagai katarsis ya? Karena gini, journaling yang akan kita lakukan ini adalah journaling yang memang kurang lebih adalah journaling dengan metode katarsis. Maksudnya gimana? Misalkan ya, kita hari ini merasa hal yang tidak menyenangkan terhadap sesuatu, ya, tidak menyenangkan terhadap sesuatu, marah, jengkel, kesal, ataupun memang benci, gitu, sedih dan lain semacamnya. Nah, dengan journaling ini kita diminta untuk melakukan katarsis, katarsis. Dan nanti atau besok lah ya, kalau misalkan teman-teman semua belum punya buku khusus untuk journaling ya, jadi saya minta teman-teman untuk menyediakan khususnya buku kosong khusus memang untuk 30 hari journaling ke depan. Ya, buku kosong. Nggak mesti bagus-bagus ya. Yang penting bisa bisa ditulis ya. Bisa ditulis itu berarti kan ya memang harus kosong ya. Kalau misalnya udah ada coret-coretan yang lain ataupun memang bekas dipakai apa gitu ya, ya sebaiknya tidak digunakan seperti itu. Tidak menggunakan buku yang seperti itu. Ya. Dan ya pokoknya bukunya nggak mesti bagus, tapi ya kalau mau lebih bagus ya bagus. Kalau di toko buku biasanya ada yang sudah apa namanya sudah tematik ya, jurnalnya ya, bukunya ada yang memang di situ ada ditanya apa perasaanmu hari ini gitu, dan seterusnya seterusnya. Tapi kalaupun buku yang polos kosong pun juga tidak masalah. Yang penting eh, ya mulai besok ya saya minta untuk disiapkan buku khusus untuk journalingnya. Oke, balik lagi tadi. Nah, menulis itu berfungsi sebagai katarsis itu jadi kita menuliskan perasaan kita di atas kertas ya. Tadi misalnya kita lagi benci sama seseorang ya, benci sama seseorang. Besok misalkan tanggal 31 Desember 2024. Bangun pagi tiba-tiba tetangga saya meributkan hal-hal yang memang tidak penting menurut saya, misalkan tentang kucingnya, misalkan tentang apa namanya ya, misalkan ada tetangga yang eh, mohon maaf ya, ini saya hanya contoh ya, yang miara ayam gitu ya, sehingga misalkan ayamnya masuk ke pekarangan kita, kemudian ayam itu apa namanya, mencret gitu ya. Oke, dan kita kesal, cuman kita kan nggak bisa nih, misalkan nggak bisa serta merta mendegur ataupun mengomel lah ya, memarahi tetangga kita. Karena apa? Karena
kita paham bahwa dalam bermasyarakat, dalam bersosialisasi dengan tetangga, ada hal-hal yang memang sebenarnya tidak bisa kita serta-merta melampiaskannya kayak gitu. Nah, journaling itu menjadi alat katarsis atas emosi-emosi yang kalian rasakan hari itu. Eh, Sebelnya, misalkan sedihnya, kacaunya, bingungnya, anything lah. Oke, itu katarsis ya. Terutama memang katarsis itu kan memang berkaitan dengan emosi negatif ya. Nah, emosi negatif itu harus dibuang. Dibuang dan wadahnya dalam journaling ini adalah pena dan kertas ya. Pena dan kertas yang kosong. Dituliskan di sana. Kenapa tadi harus menulis itu jadi mengurangi stres? Ya tadi ya dengan katarsis stresnya lebih lebih insya Allah lebih lebih bisa diredam. Oke, terus apakah journaling itu berkaitan dengan emosi negatif aja? Nah, yang jadi pembeda mungkin ya, yang ingin kita capai juga sebenarnya adalah kita berharap journalingnya itu bukan hanya sekedar emosi negatif. Oke. Nanti kita kasih contoh ya, kasih contoh tentang eh, emosi positifnya seperti apa, emosi negatifnya seperti apa. Kalau emosi negatifnya tadi ya, eh, kita sebutlah saat ini dengan istilah katarsis. Walaupun nanti nanti kita namainnya tidak katarsis ini. Oke, itu. Yang ketiga, ya, mengapa kita perlu melakukan journaling untuk kesehatan mental kita adalah meningkatkan kesadaran diri. Journaling membantu kita merenungkan pengalaman dan pola pikir yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Dengan cara ini, kita dapat mengenali apa yang memengaruhi suasana hati dan perilaku kita, sehingga menjadi lebih sadar akan diri sendiri. Journaling atau menulis lah ya, secara umum, ya ini emang banyak manfaatnya sih ya kalau dengan menulis itu kalau menurut saya ya, karena bukan saya sok-sokan karena penulis gitu. Enggak, tapi memang benar ya. Memang benar. Stres kita berkurang gitu. Di sisi lain kalau misalkan teman-teman yang termasuk orang yang pemikir gitu ya atau orangnya yang berpikirnya mendalam banget ya, ya menulis itu menjadi bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran diri dengan menulisnya. Kita mau nggak mau, kenapa tadi ya kalau istilahnya menulis itu jadi rem ya kalau menurut saya menjadi rem dalam pikiran kita yang apa namanya yang kacau yang terlalu cepat gitu ya menjadi rem karena apa dalam proses menulis mau nggak mau kita tadi berpikir kemudian kita merenung ya merenung kita bertanya pada diri kita sendiri bener nggak misalkan pikiran kita tuh sebenarnya apa namanya meluncur sedemikian rupa sehingga kita tidak merasa bahwa apa namanya kita nggak punya kendali terhadap pikiran kita. Nah dengan menulis ya kita jadi merenung gitu. Kitanya jadinya berpikir, bertanya pada diri kita sendiri gitu. Ada istilah kalau dalam filsafat itu kan apa namanya? Ada sintesis kemudian juga antitesis ya. Jadi ketika kita pikiran kita menyatakan sebuah premis atau sebuah pernyataan A gitu. Misalkan hari ini saya bahagia. Saya mau nulis hari ini saya bahagia. Tapi karena pikiran kita kan tadi ya dalam menulis itu kita pada akhirnya juga kita akan merenung gitu. Ketika tulisan itu ditulis mungkin atau mungkin ketika tulisan itu belum ditulis pun kita langsung bertanya, bener nggak sih kita hari itu bahagia? Bener nggak sih kita tuh sebenarnya kecewa dengan seseorang yang kita temui di hari ini? Gitu. Atau bener nggak sih kita merasa jenuh dengan pekerjaan-pekerjaan kita? Nah, jadi ada proses dialog, gitu, ya. Ada proses bertanya pada diri kita sendiri, ya, dan sejenisnya lah ya kayak gitu. Tapi kita ambil satu kata, nah, ada proses merenung, gitu, ya. Merenung, merenung pengalaman. Kemudian juga kita jadi paham nih pola pikir kita tuh seperti apa. Kalau misalnya kita tulis A, kalaupun nantinya tulisan kita jadi melompat ke hal lain, kita terus melompat lagi ke hal yang lain dan seterusnya, seterusnya. Saya yakin sih kita akan menemukan pola ya. Kita akan menemukan pola tentang apa yang memang sebenarnya
betul-betul kita hadapi ya dalam permasalahan kita sehari-hari. Oke, ini yang ketiga. Selanjutnya keempat ya, menajamkan fokus dan pemecahan masalah. Ah, ini mah udah pasti ya. Ketika kita menuangkan masalah ke dalam tulisan, kita seringkali lebih mudah menemukan solusinya. Proses menulis membantu mengorganisasi pikiran sehingga kita dapat melihat masalah dari sudut pandang baru. Kalau misalkan teman-teman yang terbiasa ngisi apa namanya? Kalau di eh, project ya, project management gitu ya, atau mungkin juga apa namanya timeline, ya intinya lah ya kalau misalkan yang aktif di dunia kerja, bisa kita ada tuh ya form-form yang sebenarnya itu namanya jurnal juga gitu ya. Sebenarnya itu jurnal juga. Di situ dituliskan nih tentang daily activity kita, tentang kegiatan-kegiatan harian kita, kemudian juga tentang eh, hal-hal yang harus kita kerjakan di hari ini, targetan-targetan yang harus diselesaikan di pekan ini, di bulan ini, dan seterusnya. Kayak itu ada tuh list-listnya, daftarnya. Nah, dengan menuliskan hal yang seperti itu, biasanya pekerjaan kita lebih terbantu. Karena apa? Kita lebih fokus. Kita punya arahan nih, guideline ya, tentang apa yang harus kita kerjakan, tentang apa yang harus kita kejar, tentang apa yang harus kita tuntaskan ya dalam pekerjaan kita. Nah, itu untuk masalah hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Tapi bayangkan kalau misalkan masalahnya itu adalah masalah psikologis, ya, ya, atau hal-hal yang memang membuat kita sering kehilangan fokus, sering merasa kehilangan konsentrasi terhadap sesuatu. Gitu. Masalahnya adalah kalau kita tidak menuliskannya, kita ya tadi pikiran kita begitu liarnya, begitu dengan cepatnya berpindah dari A ke B ke C ke D dan seterusnya ya. Bahkan untuk sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kegiatan kita sehari-hari, kita langsung berpikir ke sana. Ya. Nah, dengan menulis, dengan menjurnal, kita menjadi lebih lebih fokus dan kita juga mungkin bisa menemukan pemecahan masalah-masalah yang kita kita hadapi. Ya. Ini untuk hal-hal yang memang sifatnya psikologis. Bahkan untuk hal-hal yang sifatnya apa namanya ya, ya praktis, gitu. Ya menulis itu memang tadi ya membantu kita bisa lebih lebih terfokus, ya. Terfokus dalam hal-hal yang memang menjadi kegiatan kita sehari-hari. Seperti itu ya. Jadi proses menulis membantu mengorganisasi pikiran sehingga dapat melihat masalah dari sudut pandang baru. Yang kelima adalah meningkatkan rasa syukur. Jadi praktik journaling ini ya, salah satu yang akan kita praktekkan adalah praktek gratitude journaling. Ya. Jadi menulis jurnal tentang rasa syukur. Oke. Praktik journaling ini seperti mencatat hal yang kita syukuri setiap hari dapat membantu meningkatkan kebahagiaan dan rasa puas dalam hidup. Ini adalah cara yang efektif untuk melatih otak agar lebih fokus pada hal-hal positif. Eh, saya termasuk orang yang percaya gitu ya, percaya bahwa kalau kita mau membelah diri kita atau menimbang menimbang diri kita antara nikmat dan apa ya namanya ya, hal-hal yang tidak menyenangkan dan hal-hal yang menyenangkan gitu. Kalau kita timbang, saya yakin gitu ya, termasuk saya termasuk yang yakin bahwa itu pasti selalu lebih banyak rasa syukur yang harus kita, atau hal-hal yang eh, lebih banyak nikmatnya dibandingkan rasa kesedihannya atau mungkin penderitaannya. Makanya ini menjadi suatu hal ya karena mungkin saya apa ya ingin mengajak juga ya ke teman-teman untuk perspektifnya lebih ke apa namanya ke tadi ya rasa syukur. Kita akan melihat bahwa eh, hidup ini terlalu sempit gitu ya atau terlalu rugi kalau kita tidak tidak kita syukuri, tidak kita melihat eh, jika kita tidak melihat satu pun atau setitik pun gitu ya bahwa ternyata kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah itu lebih besar dibandingkan kesulitan-kesulitan kita. Jadi journalingnya nanti kita akan kasih ya tadi ya kasih
arahan, satu tentang katarsis tadi ya, atau nanti kita namakannya itu adalah stream of consciousness. Nah, yang kedua adalah gratitude journaling tentang melihat hal-hal apa saja yang harus kita syukuri. Ya. Pada kenyataannya sebenarnya journaling itu bebas ya. Pada hakikatnya journaling itu nggak ada aturannya sih. Teman-teman mau menulis dengan ya curhat semua gitu atau mungkin hal-hal yang negatif semua itu nggak masalah gitu ya. Tapi untuk di program kita saya ingin kita memfokuskan juga pada hal-hal yang memang patut kita syukuri. Untuk apa? Ya tadi agar kan kita berharap ke depannya kita lebih baik nih, baik dari sisi psikologis ataupun juga dari hal-hal yang memang berkaitan dengan target-target ya target-target apa namanya ya pekerjaan gitu ya atau hubungan atau target tentang ya keluarga dan semacamnya. Tapi di sisi lain juga ya tadi kita ingin punya perasaan yang lebih lebih baik ya. Nah, salah satu yang bisa membuat perasaan kita lebih baik itu adalah rasa rasa syukur itu sendiri. Itu ya. Yang kelima meningkatkan rasa syukur. Keenam, mendukung kesehatan mental jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa journaling dapat membantu mengurangi gejala depresi, kecemasan, dan bahkan trauma. Menulis secara rutin menjadi alat yang membantu menjaga stabilitas emosional dan kesehatan mental secara keseluruhan. Oke, ini pengalaman saya sendiri ya. Saya termasuk orang yang juga ya mungkin nggak sering-sering juga, tapi ada beberapa orang yang selalu ingin private counseling ya pada saya. Tapi saya kasih misalkan, oke sebelum kita counseling, nah, saya bisa kasih ini dulu. Silahkan menulis ya, menulis tadi ya satu stream of consciousness gitu atau katarsis atau mungkin juga tadi tentang hal-hal yang eh, patut disyukuri. Atau juga mungkin misalkan teman-teman itu nanti ke depannya harapannya apa sih di masa mendatang gitu ya. Kan datang misalkan dengan ada bawa masalah ya, bercerita itu kan pasti membawa masalah ya. Nah, tapi ke depannya itu eh, kita itu pengennya seperti apa. Jadi dalam sebulan, 2 bulan atau misalkan setahun, 5 tahun, tentu harapannya apa. Nah, di situ lah bagaimana kita bisa melihat sisi positif terhadap apa ya, ya terhadap bentuk-bentuk mental yang positif lah ya. Jadi journaling ini mendukung banget ya, mendukung kesehatan mental tidak hanya jangka pendek ya, tidak hanya untuk 30 hari, tidak hanya untuk 1 pekan atau mungkin juga di hari itu, tapi bahkan ini bisa menjadi stabilitas emosional kita di eh, ya jangka panjang lah. Karena apa? Ini kebiasaan yang bagus ya. Sebenarnya kalau idealnya kalau mau bentuk kebiasaan itu 40 hari sebenarnya. Kalau misalkan nggak salah ya, saya bilang. Kalau misalnya kita mau bentuk kebiasaan, misalkan, itu lakukan 40 hari. Ya, tapi kenapa ini 30 hari? Ya, nggak apa-apa lah ya. Eh, Biar eh, apa ya, nggak terlalu panjang juga. Tapi selebihnya 10 harinya emang nggak itu ya. Silahkan masing-masing. Siapa tahu bisa mau membentuk kebiasaan journaling. Itu kalau misalkan mau membentuk kebiasaan, ya itu bisa ya kita ya setahu saya gini aja lah. Menulis itu tidak pernah ada yang rugi, ya. Tidak merugikan baik itu si penulisnya ataupun mungkin si pembacanya. Kecuali ya menulis komen-komen negatif netizen ya. Nggak ya, maksudnya ya journaling itu sangat-sangat positif lah ya. Sangat-sangat banyak penelitian yang memang mengatakan bahwa ya menulis itu baik untuk kesehatan mental kita. Bahkan gini ya, ada satu satu psikolog yang bahkan bilang gini, kalau kita mau sukses gitu ya, kalau kita mau berhasil dalam bidang apapun ya, teman-teman teman-teman termasuk misalnya kalaupun mau punya finansial yang bagus gitu ya, punya peningkatan finansial, sebenarnya sederhana. Yang pertama harus dilakukan itu adalah tuliskan. Tuliskan keinginannya. Tuliskan apa yang menjadi harapannya. Tuliskan menjadi cita-citanya. Ya ini mungkin agak sedikit mengada-ngada ya, terdengarnya ya. Tapi bagi yang
eh, punya pengalaman terhadap itu gitu ya, ataupun juga punya keyakinan terhadap ini gitu ya. Eh, saya yakin sih kita akan sampai pada apa yang kita tuliskan. Ya, pernah mungkin ya bagi teman-teman yang pernah membaca tentang Law of Attraction, tentang The Secret, atau mungkin juga bagi yang pernah membaca novelnya The Alchemist ya, Sang Alchemist ya, dari Paulo Coelho. Nah, kalau kita punya keinginan, nah itu tuh alam semesta itu akan mendukungnya gitu. Kalau keinginan kita besar, kalau keyakinan kita kuat terhadap apa yang ingin kita dapatkan, apa yang ingin kita raih, alam semesta itu akan berlomba-lomba, berbondong-bondong, mendorong kita, mendukung kita untuk sampai pada pada apa yang kita inginkan. Oke. Jadi, nah salah satu yang membedakan antara orang yang punya keinginan kuat atau tidak adalah orang yang punya keinginan kuat itu keinginannya itu ditulis, gitu. Harapannya itu dituliskan. Atau bahkan ada yang sampai ditulis lebar-lebar, gede-gede gitu, ya, tempel di dinding, sehingga dia mau kalau mau tidur, ya di kamar, mau tidur kita lihat dulu. Ini harapan saya, ini cita-cita saya. Dan kita bangun, kita lihat lagi, oh ini yang jadi target saya. Ini yang akan saya gapai di tahun depan, ataupun 5 tahun mendatang, dan seterusnya, seterusnya. Ya, tapi kan misalkan faktanya ya, ada orang yang melakukan itu, tapi tetap aja sama aja, misalkan nasibnya atau takdirnya. Ya, kan setidaknya dia lebih baik ya dibandingkan orang yang nasibnya masih sama aja tapi dia tidak punya harapan, tidak punya tujuan. Jadi tetap ya, orang yang punya tujuan dan dituliskan itu masih lebih baik daripada orang yang tidak punya tujuan. Oke ya, jadi ya mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami ya tentang bahwa dengan journaling, dengan menulis ini dapat membantu mengurangi gejala depresi, kecemasan, dan bahkan trauma. Dan ya tadi ya mendukung kesehatan mental kita secara jangka panjang. Oke, yang tujuh ya yang tadi mungkin ya. Membantu mencapai tujuan. Dengan menulis tujuan dan kemajuan kita, kita dapat lebih jelas dalam merencanakan langkah-langkah yang diperlukan. Oke, ya. Tadi ya, kalau misalkan, apalagi kalau misalkan teman-teman yang eh, kerjanya di perusahaan, biasanya kan ada visi, ada misi gitu, ya. Jadi step by stepnya itu lebih jelas gitu, lebih paham kita mau mengarah kemana. Jadi dengan menulis tujuan dan kemajuan kita, kita dapat lebih jelas dalam merencanakan langkah-langkah yang diperlukan. Journaling juga membantu memotivasi diri karena kita dapat melihat pencapaian kecil yang membawa kita lebih dekat pada target. Oke. Jadi kita bisa lebih lebih terukur ya. Bisa lebih mengukur. Kita akan lihat dalam 30 hari apakah nanti lebih banyak hal-hal negatif yang dikeluarkan atau justru malah lebih banyak hal-hal yang positif yang dituliskan. Tidak ada benar, tidak ada salah. Yang penting nanti kita akan bisa evaluasi. Oh, ternyata dalam 30 hari kemarin tuh kita lebih banyak, mohon maaf ya, lebih banyak menulis secara ya kita merasa lebih baik dengan hal-hal positifnya. Atau mungkin juga kita ngelihat ada masalah-masalah yang pada akhirnya itu terasa lebih ringan ya. Karena apa? Karena kita tuliskan. Oke, itu tadi tentang menjawab mengapa journaling itu bermanfaat untuk kesehatan mental kita. Oke, selanjutnya adalah tentang bagaimana caranya mengaplikasikan journaling ini ya. Jadi aplikasi journaling ini ya ada banyak caranya. Tapi pada umumnya gini, pada umumnya tidak ada aturan baku dalam journaling ya. Teman-teman mau sehari menulis satu kalimat, nggak apa-apa. Mau menulis satu kata juga nggak apa-apa. Misalkan saking kita nggak ada kata-kata yang harus dituliskan, ya udah tuliskan aja. Tidak ada kata-kata hari ini. Tidak ada kata-kata yang bisa ditulis hari ini. Ya itu juga termasuk journaling. Jadi memang tidak ada aturan baku ya. Pada dasarnya seperti itu. Oke, tapi karena kita programnya 30 hari journaling dan juga memang kita punya target-target tertentu yang harus kita capai, jadi silakan teman-teman adalah tentukan dulu nih nanti
targetnya ya, sebelum nulis journaling ya. Kalau misalkan besok sudah ada buku yang sudah disiapkan, di halaman pertama coba tulis dulu yang namanya, kalau saya sebutnya ini deklarasi ya. Saya sebutnya deklarasi, walaupun ini nggak masalah sih mau disebut apa juga. Tapi kalau saya sebutnya deklarasi, deklarasi itu kayak eh, saya siap menulis jurnal selama 30 hari berturut-turut. Nah, dengan menulis ini, saya punya harapan bahwa kehidupan saya bisa menjadi lebih baik, perasaan saya lebih tertata dengan baik, kemudian juga tujuan, target, impian saya juga bisa eh, dicapai di hari ke-30 misalnya. Misalkan seperti itu juga nggak masalah. Itu adalah salah satu bentuk deklarasi. Journaling adalah cara sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan mental dengan konsistensi. Ini bisa menjadi kebiasaan yang bermanfaat dan berdampak positif dalam berbagai aspek kehidupan. Ya. Kuncinya konsistensi. Oke, oke. Saya oke dari Kak ya. Saya sudah beberapa kali beli buku journaling, tapi cuma ditulis beberapa lembar saja, tidak konsisten. Ya, ya ini karena belum terbiasa, karena belum terbiasa, ya, karena belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, ya konsisten lah. Ya, ya iyalah ya, namanya kebiasaan pasti konsisten. Tapi pada dasarnya kebiasaan itu kan dibentuk ya, kebiasaan itu dibentuk dan namanya pembentukan itu ya kadang juga butuh butuh lingkungan ya, butuh orang-orang yang memang atau butuh sistem lah ya, butuh sistem yang harus di jadi reminder ya, jadi reminder buat kita. Nah, inilah fungsinya kita ikutan program ini. Kita jadi reminder sebenarnya ya. Saya jadi reminder nanti ke semua peserta gitu. Hari ini jurnalnya jangan lupa, hari ini jurnalnya jangan lupa ya. Dan bahkan yang kita minta itu bukan satu halaman ditulis ya, bukan satu apa namanya, satu bab gitu enggak ya. Tadi, kalaupun memang tidak ada kata-kata, saya minta tulis baik itu satu kalimat, ya paling dikit juga satu kata juga apa-apa lah ya. Tapi juga lihat nomor satu, gitu ya. Nomor satu itu luangkan waktu ya, luangkan waktu ya. Nah itu makanya penting deklarasi ya, penting deklarasi itu sebagai visi ya, sebagai pegangan, sebagai apa namanya, sebagai kita kalau misalkan nanti bosen, apa namanya, hilang semangat ya. Buka halaman satu, oh di situ ada visi kita nih, ada deklarasi kita nih. Saya akan menjadi pribadi yang lebih baik dengan journaling, ya. 30 hari journaling secara rutin. Dengan membaca halaman satu aja kita langsung mikir gitu. Udahlah masa misalkan kita gak bisa banget sih 5 menit, 10 menit gitu ya. Atau menuliskan satu kata aja. Pokoknya hari itu saya mau menulis tentang perasaan saya, tentang rasa syukur saya. Pasti ada, pasti bisa gitu, di situ. Oke? Ya, jadi yang pertama adalah luangkan waktu mulai dengan 5 sampai 10 menit sehari. Pilih waktu yang nyaman seperti pagi atau sebelum tidur. Ya, ada yang pagi ya. Kalau pagi biasanya dimulai dengan syukur ya, biasanya. Tapi balik lagi ya, tolong catat ya. Tidak ada aturan baku. Ini bebas ya, mau apapun juga. Cuma misalkan kalau beberapa peserta yang lain itu pagi bersyukur. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya terbangun pagi karena misalkan hari ini saya mau ber apa traveling ke suatu tempat di mana eh, apa ya ya ini menjadi harapan saya udah sejak lama pengen ke sana gitu itu pagi ya tapi kalau malam biasanya lebih ke mencurahkan nih mencurahkan apa yang kejadian di hari itu gitu. Eh, Wah hari ini kejebak macet panjang nih pulang kantor gitu misalkan atau misalkan tadi saya ketemu dengan ibu X gitu kan. Dia bersikap menurut saya kurang menyenangkan hari ini. Gak apa, tulis aja tentang orang lainnya. Daripada gibah, ya daripada ngobrol dengan orang lain jadi gibah. Nah, kita ngobrol dengan jurnal kita. Insya Allah ya, nggak jadi gibah. Ya, kenapa? Karena di situ kita niatkan untuk menjadi apa ya? Ya jadi pengembangan diri kita lah.
menjadi sebuah hal yang memang jadi menyehatkan kita secara 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 mental. Deklarasi nggak harus pakai punishment ke diri sendiri kalau nggak nyampe Juni 3 hari kan. Kalau berhasil kan reward. Nggak mesti ya, nggak mesti, nggak mesti. Karena punishmentnya bukan di deklarasi, punishmentnya itu dari panitia. Oh enggak, enggak ya. Reward and punishment itu sebenarnya itu boleh aja sih, boleh aja. Tapi kita harus memanusiakan kita juga. Jadi maksudnya gini, punishmentnya pun, kalaupun misalkan mau pakai punishment itu nggak apa-apa. Tapi tetap harus jadi hal yang memang membuat kita terpacu, positif, semangat. Misalkan punishmentnya adalah kalau misalkan kita hari itu nggak nulis, hari itu nggak nulis, kelewat nulis, eh, ya berarti kita harus eh, ditabu ke besok hari, atau misalkan bentuknya tidak dalam bentuk nulis lagi, tapi bentuknya dalam bentuk kegiatan lain yang positif. Misalkan besok saya mau menyapa orang baru, misalkan. Ya itu misal ya. Misalkan. Karena kita misalkan orangnya introvert nih, gitu. Orangnya tertutup, gitu. Orangnya nggak apa ya, nggak, kata orang sih kurang humble, ya, kurang kurang apa ya, kurang banyak bisa ngobrol basa-basi dan lain-lain. Nah, punishmentnya adalah misal besok wajib menyapa orang yang baru yang tidak dikenal. Misalkan. Ya nggak masalah, kok, nggak rugi kok. Misalkan kita masuk ke apa mah minimarket ya, ke tukang parkirnya misalkan, atau Mas, nah, gimana hari ini ramai nggak parkirnya? Oke. Sering di sini ya. Oh, ya, biasa aja gitu. Itu walaupun itu punishment, tapi kita punya apa ya? Punya ibaratnya punya suatu hal yang baru yang positif yang bisa kita lakukan. Itu kalaupun mau pakai. Tapi ya, ya itu tadi ya, nggak ada aturan sebenarnya, nggak ada aturan baku. Tapi kalau misalkan mau dibikin reward and punishment ya itu juga silakan aja. Ya. Rewardnya misalkan karena kita mau reward yang lebih heboh gitu, yang lebih hebat. Ya udah, kalau misalkan 30 hari John ini beres dan jadi buku, saya mau umroh, wah itu keren banget tuh reward. Tapi rewardnya kan tetap kalau dari diri sendiri ya, bukan dari orang lain. Ya pastinya yang terukur lah ya, yang memang membuat kita apa, terpacu, termotivasi dan tidak menjadi menambah beban, tidak menjadi menambah beban perasaan kita. Oke, ya kita lanjut ya. Luangkan waktu, kemudian format fleksibel ya tadi ya. Tidak ada aturan baku, bisa berupa daftar cerita atau bahkan coretan bebas. Mau pakai gambar-gambar boleh, mau pakai tempelan-tempelan boleh. Apalagi? Ya ini tinggal. Cuman gini ya, oke. Karena ini formatnya fleksibel, biasanya ada yang nanya nih. Kalau gitu boleh nggak misalkan nulisnya di handphone atau di iPad atau di tablet gitu. Nah, sebenarnya itu boleh aja, sebenarnya boleh aja. Cuman saya harapkan untuk 30 hari ini aja ya. Untuk 30 hari ini aja tulislah di buku dan gunakan alat tulis pulpen ya, jangan pensil. Oke. Nanti kalau misalkan nanti ada kesempatan, kita akan juga sekaligus membaca ya. Membaca tentang hal-hal yang terkait dengan tulisan tangan kita. Ya. Kita akan bisa membedakan nanti mana yang eh, atau mungkin teman-teman kita pernah mendengar istilah grafologi nggak? Ya. Ya, mungkin pernah ya. Grafologi itu jadi ibaratnya ilmu yang mempelajari tulisan tangan. Kita akan paham gitu ya. Ya nantilah ada materinya di pertemuan entah kedua atau ketiga atau keempat gitu. Eh, kita akan belajar tentang grafologi, tentang bagaimana kita melihat hal-hal yang terkait dengan tulisan tangan kita. Apakah dia miring ke kanan, gitu, ya, miring ke kiri, kecil, besar, atau ada yang ya anything lah ya bentuknya, nggak masalah ya. Tapi itu nanti biar teman-teman eh, praktek dulu, gitu ya. Terus kita akan coba telaah lebih jauh lah ya terkait dengan tulisan tangan kita. Oke, ya itu spill aja ya, apa namanya, bocoran aja untuk kedepannya. Jadi kenapa formatnya harus dengan pulpen dan kertas? Ya, jadi saya harapannya nanti kedepannya kita akan belajar tentang hal-hal yang tersirat ya, tersirat dari tulisan tangan kita. Ya.
Oke, yang ketiga berproses ya. Jangan khawatir soal tata bahasa atau keindahan tulisan, yang penting adalah ekspresi. Jadi saya tidak peduli dengan tulisan teman-teman yang seperti dokter. Saya bukan meremehkan dokter tulisan jelek ya. Pokoknya yang kadang nggak kebaca ya kalau dokter itu. Tulisannya bagus tapi nggak kebaca. Saya nggak peduli ya. Yang penting adalah ekspresi ya kalau di sini tulisannya. Teman-teman bisa mengekspresikan, baik itu ekspresi syukur ataupun mungkin ekspresi katarsis dari teman-teman semua. Lanjut. Oke, teknik journaling. Nah, ini adalah dua teknik yang sebenarnya akan kita kerjakan. Walaupun sebenarnya tekniknya itu banyak ya. Ada banyak hal. Nanti salah satu materi yang di-share ya, kita akan bagikan di grup ya. Ini juga merupakan tulisan karya tulis saya ya untuk kedepannya tentang journaling adalah teknik-teknik journaling. Ya, ada banyak, ada beberapa lah gitu kan. Cuman yang akan kita kerjakan adalah setidaknya dua ini. Ada gratitude journaling, menulis hal-hal yang disyukuri. Kemudian yang kedua adalah stream of consciousness, menulis apapun yang terlintas di pikiran. Gratitude journaling mah paham lah ya. Saya logatnya Sunda ya, jadi pakai mah. Gratitude journaling itu menulis hal-hal yang disyukuri. Ya tadi ya, bisa bangun pagi, ada anak istri yang menyenangkan hati, apalagi ya sarapannya apa misalkan ya, atau misalkan ya ini lah, misalkan atau ini tanggal akhir bulan. Bagi beberapa orang mungkin saya bersyukur sekali hari ini tanggal gajian. Nah, apalagi misalkan bisa tahun baruan nanti di misalkan di puncak di Bali di mana gitu ya. Tulis ya tentang hal yang disyukuri yang yang menyenangkan hati lah ya. Tulis hal yang menyenangkan hati. Oke. Dan masa sih ya nggak ada orang yang bersyukur ya. Ya bukan masa sih ya maksudnya. Ya ini kalau kita bisa bersyukur, saya seyakin-yakinnya teman-teman masih dalam kondisi mental yang baik-baik saja. Ya. Kecuali nanti ada hal yang saya udah nggak ada lagi yang bisa disyukuri di hidupnya. Silahkan konsultasi ya segera. Silahkan konsultasi segera dengan ahlinya ya. Terserah ya mau ke psikolog, psikiater, pemuka agama atau ke siapapun ya. Kalau sudah tidak merasa tidak ada yang disyukuri ya, saya pikir berarti tekniknya bukan teknik journaling lagi itu ya. Harus ke teknik yang lebih lebih intens ya. Bahkan itu mungkin agak sedikit membahayakan. Oke. Itu kemudian stream of consciousness itu adalah menulis apapun yang terlintas di pikiran. Oke, saya ingin mengungkapkan apa pikiran saya hari ini. Misalkan. Hari ini saya mengisi tentang pembukaan 30 hari journaling. Tapi tiba-tiba saya teringat dengan film yang belum saya selesai tonton. Tapi kan saya juga harus bertanggung jawab dengan apa yang saya komit dengan program tersebut. Tiba-tiba saya ngelihat ke dapur, saya pengen mencari makan yang bisa sedikit mungkin mengganjal perut saya yang sedikit lapar. Dan seterusnya, seterusnya. Nah, stream of consciousness ini, apapun yang terlintas di pikiran, coba tulis aja. Walaupun kesannya jadinya melompat-lompat ya. Melompat ke sana, melompat ke sini gitu. Kita ngebahas apa gitu. Nah, itu nggak masalah. Itu tadi, ini latihan bagaimana agar kita bisa mengerem, bisa mengontrol pikiran kita. Yang biasanya ya, misalkan tadi saya ada baca ya beberapa alasan dari beberapa peserta, kan yang apa nomor 5 ya ditanya apa harapan Anda mengikuti jurnal ini. Ada yang sering overthinking gitu ya anything lah. Nah, overthinking itu kan salah satu bentuk liar dari pikiran kita yang melompat-lompat gitu ya. Berpikir A ke B ke C atau berpikir hal-hal yang sebenarnya remeh dan seterusnya gitu. Hal yang tidak tidak secara logis tidak akan terjadi kita pikirkan seolah-olah akan terjadi gitu. Nah, overthinkingnya itu tulis ya, terus keluarkan gitu ya. Ya. Dengan ditulis ya, ini tadi adalah upaya kita untuk mengontrol pikiran kita. Ini akan lebih 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 kita akan bisa lebih ibaratnya kalau misalnya pikiran kita itu kayak seperti kuda, nah,
Menulis itu adalah tali apa? Tali kekangnya ya, tali kekangnya gitu. Jadi kudanya ketika melompat-lompat kita tarik, ya kita coba kendalikan si kuda itu. Kita mengendalikan pikiran kita itu seperti kita mengendalikan kuda gitu. Jadi kita ini berhenti ya gitu. Jadi tahan, tahan nanti. Ya karena menulis pun seperti itu ya. Kita mau menuliskan apa yang dipikiran, tuliskan, tuliskan. Lama-lama ya kita akan terbiasa dengan ritme menulisnya gitu. Jadi tidak serta-merta terus saja meluncur dalam pikiran, tapi tuangkan ke dalam tulisan dan si pikiran kita akan menyesuaikan dengan kecepatan kita menulis gitu. Ya, seperti itu. Ya itu kurang lebih mungkin gambaran apa ya, analogi ya, metafora tentang mengontrol pikirannya seperti itu. Ya. Dan ini nanti mungkin rata-rata sih kebanyakan nanti lebih senangnya itu dengan stream of consciousness-nya itu ya. Karena memang ya itu ya, kesedihan apalagi hmm, ya tentang hal yang membuat kita benci, membuat hal-hal yang kita marah gitu. Itu tumpahkan ya, tumpahkan di jurnal kita seperti itu. Yaitu ya ada dua teknik journaling yang harus kita kerjakan nanti gratitude journaling, kemudian stream of consciousness. Oke, dan beberapa hal yang perlu disediakan ya. Alat tulis ya, ballpoint bukan pensil, kemudian buku tulis, notebook, agenda book ya. Ingat ya, tidak menggunakan gadget ya. Walaupun nanti setelah 30 hari mah emang terserah silahkan ya. Mau pakai apapun juga. Mau nulis di tembok juga silahkan. Oke. Waktu menulisnya pagi, siang, sore. Nah, itu terserah ya. Teman-teman cuman nanti deklarasikan aja. Saya mau nulis pagi dan malam misalkan. Atau cuma pagi aja. Atau cuma malam aja. Ya, karena yang kita kejar adalah konsistensinya. Gimana kalau misalkan mau beda-beda? Ya sebaiknya jangan ya. Karena kalau misalkan kalau beda-beda itu berarti kita nggak konsisten. Kita ngikutin masih terbawa arus oleh kegiatan kita sehari-hari. Jadi kita nggak bisa meluangkan waktu tuh, berarti kalau gitu. Makanya kan syarat nomor satu adalah luangkan waktu. Luangkan waktu. Mau di pagi atau malam. Ya, minimal 10 menit. Ya boleh lah 5 menit juga boleh ya. Atau berapa menit juga boleh. Cuman ini standarnya anggaplah 10 menit. Oke. Dan usahakan tanpa distraksi ya. Usahakan tanpa distraksi. Tadi kan udah meluangkan waktu. Saya harap juga teman-teman sudah meluangkan ruangan atau misalkan kondisikan tempat dan lain semacamnya sehingga minim distraksi. Kalau misalkan yang di rumahnya ada bayi, ada anak kecil lah. Kalau bisa jangan ketika anak kecil atau bayi itu yang memang eh, harus membutuhkan kita, gitu. Ya misalkan yang menyusui ya ataupun yang masih punya bayi ya bayinya harus yang lagi tidur dulu gitu. Ya. Dan kita lepasnya itu nggak sampai kan seharian atau semalam kan enggak kan tapi cuman 10 menit gitu ya. 10 menit kita log out dulu dari kehidupan, bukan dari kehidupan ya maksudnya, dari rutinitas gitu ya. Kita log out, kita meluangkan, menyiapkan diri kita yang siap mengobrol dengan diri kita sendiri. Kita tanya, apa perasaan kamu hari ini? Tulis deh. Hari ini kayaknya tidak begitu menyenangkan, tapi ada senangnya juga sih ketemu dengan teman lama atau ketemu dengan bibi, paman yang sudah lama tidak bertemu. Ada seterusnya, terusnya. 10 menit, nah, 10 menit. Dan tanpa distraksi. Oke. Jadi kalau misalkan punya ruangan khusus menulis, ya masuk dulu ke ruangan khusus. Ya. Ibaratnya kalau apa ada gua mah gua dulu lah, ya, masuk gua dulu lah. Kita meditasi, kita apa namanya menyendiri lah, seperti itu. Tapi ya bukan meditasi, tapi menulis lah. Tapi sebenarnya kan kalau misalkan kita mau pelajari lagi, nggak lama-lama juga menulis itu salah satu sama kayak bentuknya kayak kayak meditasi. Oke, itu dan apa lagi nih? Nah ini contoh ya, contoh ini contoh. Tapi teman-teman nggak usah jadi, ya ini boleh jadi acuan, tapi tetap pada akhirnya menulis itu yang bebas ya. Menulis itu bebas. Contoh grade itu journaling, misalkan tanggal 16 Desember 2024. Hal-hal yang saya syukuri hari ini, satu ya. Misalkan dengan ini metodenya menulisnya metode daftar ya, atau ngelis ya. Nomor satu, dua, tiga. Gitu. Hal-hal yang saya syukuri hari ini, satu, cuaca cerah pagi ini membuat saya semangat memulai hari.
2, kopi hangat yang saya nikmati sambil membaca buku favorit. 3, percakapan yang menyenangkan dengan teman lama melalui telepon. 4, tubuh saya sehat dan mampu menyelesaikan tugas-tugas hari ini tanpa kendala. 5, senyuman seseorang di jalan yang membuat saya merasa dihargai. Boleh nih tambahin refleksi misalnya. Saya merasa bahwa meskipun ada beberapa tantangan hari ini, banyak hal kecil yang tetap membawa kebahagiaan. Fokus pada hal-hal ini membantu saya merasa lebih ringan dan optimis. Nah, ini contoh gratitude journaling. Oke, menulis hal-hal yang disyukuri. Selanjutnya ini contoh stream of consciousness misalkan ya. Kita mau kasih judul, silahkan. Mau nggak dipakai judul juga nggak apa-apa. Ini hanya contoh ya, ingat ya. Contoh. Gak usah plak-ketiplak juga nggak apa-apa. Pikiran pagi ini. Wah, judulnya pikiran pagi ini. Saya bangun pagi tadi dengan kepala yang sedikit berat. Mungkin karena tidur saya kurang nyenyak. Tapi begitu membuka jendela, udara segar masuk. Dan entah kenapa itu langsung memperbaiki suasana hati saya. Hari ini banyak yang harus dikerjakan. Tapi saya akan coba untuk melakukannya satu persatu. Tadi saya ingat mimpi semalam sesuatu tentang taman bunga yang luas. Tapi saya tidak tahu kenapa saya ada di sana. Apa mungkin itu pertanda sesuatu? Saya sering terlalu banyak berpikir soal mimpi. Kopi pagi tadi sangat enak. Mungkin karena saya menambah sedikit kayu manis. Saya benar-benar menikmati momen itu. Oh, dan saya harus ingat membeli lilin aromaterapi nanti sore. Aroma lavender di rumah saya hampir habis. Nah, ini stream of consciousness ini. Kalau ini tulisannya juga masih masih apa ya? Masih tertata dengan baik karena ini contoh ya. Tapi kalau aslinya itu teman-teman pasti banyak lompat-lompatannya gitu ya. Mau tadi kan ini dari bangun pagi terus ke kopi, terus ke mimpi, terus ke apa beli lilin gitu kan. Nah, itu contohnya ya. Jadi apapun yang mungkin tiba-tiba kepikiran mau dituliskan, tuliskan, tuliskan, tuliskan. Itu ya baik rekan-rekan semua itu yang mungkin bisa dipaparkan ya terkait dengan journaling, journaling 30 hari journaling nanti ke depannya dimulai dengan besok ya. Teman-teman diminta untuk melakukan menulis jurnal. Oke. Bagi yang ya saya harapkan sih semuanya ikut ya. Semuanya ikut. Ya ngapain juga teman-teman daftar tapi nggak ikutan. Jadi usahakan ya, usahakan ikut dan kita lihat dan ini ya, tidak ada penilaian benar atau salah. Oke. Tidak ada penilaian benar atau salah. Semuanya adalah eh, kehidupan teman-teman semua. Jadi bukan menceritakan atau bukan untuk mengimpress ke saya gitu, untuk mengimpress ke panitia agar bisa kita nanti dapat sertifikat misalkan telah lulus 30 hari journaling atas nama enggak gitu. Tapi ini adalah balik lagi ya. Teman-teman tuh ikutan ini tuh apa gitu. Tujuannya apa? Ya. Kalau misalkan ingin berusaha punya perasaan yang lebih baik, ya silakan ikuti gitu ya saran-saran yang kita berikan. Tapi kalau misalkan oh, saya rasa saya cukup baik nih gitu ya perasaannya. Dan saya mungkin lebih butuh kepada merecord kegiatan harian. Ya itu juga oke nggak masalah. Ya, itu balik lagi ke apa namanya ke tujuan harapan dari teman-teman semua mengikuti 30 hari jurnal ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kita masuk ke sesi diskusi ya. Bukan tanya jawab ya, kita diskusi. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang bisa menjawab, bisa berdiskusi, memberikan masukan, saran ya, silakan. Itu yang hari ini kita bahas ya. Kayaknya tidak ada pertanyaan di chat. Silakan saya kembalikan terlebih dahulu ke Aul. Bang Aul. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak An yang sudah memaparkan bagaimana journaling itu gitu. Mungkin teman-teman semua sekarang sudah ada gambaran gitu ke depannya mau bagaimana gitu. Terus kalaupun ada pertanyaan boleh ditanyakan saja. Walaupun teman-teman mungkin tidak bisa untuk berbicara langsung bisa di chat nanti saya bacakan seperti itu. Boleh saya kasih waktu 2 menit, 3 menit atau boleh teman-teman boleh bertanya.
Saya mau tanya. Oke. Jadi eh, untuk jurnalis ini memang sebaiknya tadi disampaikan bahwa eh, memilih waktunya itu sama gitu ya, gitu. Jadi mau malam, kalau malam ya malam terus, atau pagi terus, siang atau siang terus gitu. Terus konten daripada jurnal itu kan memang gratitude ya, gitu kan. Nah, apa tadi dipaparkan itu kan adalah gratitude gitu. Jadi semuanya itu kan tentang bersyukur gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita dalam jurnalis itu ada dalam satu hari itu kan, misal contohnya saya mau melakukan journaling itu di malam hari gitu ya, sekitar jam sebelum tidur lah, jam 10 jam 11 gitu kan. Terus eh, ada beberapa hal yang saya syukuri, tapi ada juga beberapa hal yang membuat saya kesal gitu. Nah, itu bisa ditulis bersamaan di situ ya, atau eh, apa namanya, dipisah gitu ya, hal yang saya syukuri, hal yang tidak menyenangkan gitu. Contohnya seperti itu. Itu gimana ya Oke. menggabungkannya? Siap-siap. Mm-mm. Pertama tadi soal waktu ya. Ya, di diusahakan aja konsistensinya di satu waktu yang memang kita luangkan, yang kita apa namanya, kita sudah pisahkan lah. Ini waktunya saya menulis jurnal di situ gitu ya. Maksudnya di jam segitu. Jadi walaupun kita ada dimanapun, kita akan misalkan lagi bahkan bahkan ketika nyetir pun ya, kalau bisa berhenti dulu, kita tulis dulu lah 5 menit gitu. Itu baik lagi kalau bisa ya, kalau bisa. Tapi baik lagi, konsepnya adalah ini bukan sebuah apa namanya, sebuah kewajiban yang sehingga kalau kita misalkan tidak melakukannya menjadi sebuah dosa ya, dan justru itu malah memberatkan, balik lagi ke mental kita gitu. Cuma memang kalau misalnya kita bisa berusaha lebih konsisten di waktu tertentu, itu saya pikir akan punya dampak yang berbeda ya dibandingkan kita flowing aja gitu ya, flowing. Mau pagi moodnya pagi, tapi misalkan moodnya lagi siang jadi siang, moodnya lagi di malam ya di malam. Karena ya itu juga nggak masalah, itu juga nggak salah ya, itu juga nggak salah. Hanya memang kita jadi kurang apa namanya, kurang effort ya. Kalau kalau bahasa saya effortnya, konsistensinya kita agak kurang nih, kurang dapat. Walaupun tadi konsistensi hariannya mungkin dapat, konsistensi hariannya dapat. Toh selama 24 jam kan boleh kapan aja gitu. Cuman dari sisi yang lebih detail, lebih spesifiknya lagi, mungkin kita jadinya tidak membangun kebiasaan, gitu. Tidak membangun kebiasaan dengan journaling. Nah, kita mensiasatinya adalah pada akhirnya yang nggak masalah sebenarnya kita mau menulis 2 kali ya. Nggak masalah kita menulis 2 kali. Pagi bangun tidur kita nulis, tapi mungkin sebelum tidur di malam hari juga kita nulis, itu juga nggak masalah. Yang penting tadi itu menjadi sebuah kebiasaan nanti kita ke depannya. Saya biasa nulis 2 kali, ya udah 2 kali. Tapi mau di satu sekaligus kan malam hari ya itu juga silakan, it's okay, nggak masalah. Ya, gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa dipahami. Terus terkait dengan gratitude, nah ini juga kan tadi sebenarnya ini jadi syarat ya, jadi syarat tentang menulis di 30 hari journaling ini adalah diupayakan, diusahakan untuk menulis apa hal-hal yang disyukuri. Nah, bagaimana kalau misalkan dengan ada hal-hal yang tidak menyenangkan? Nah, itu juga silakan ditulis, tapi itu mungkin kita kategorikannya bukan gratitude journaling, tapi kita kategorikannya sebagai stream of consciousness. Ya, tapi itu juga sebenarnya kita nggak masalah sih dicampur-campur ya. Di kalaupun kita di kolom gratitude journaling, tapi di bawahnya kita tambah stream consciousness juga kita campur, itu nggak masalah. Ya, Eh, nggak masalah untuk dicampur gitu. Bahkan kalau di beberapa buku yang saya temukan itu sudah ada kolomnya, sudah ada kolomnya. Jadi ada kolom khusus gratitude journaling gitu ya, dan tentang sana di atasnya ada judul eh, hal apa yang kamu syukuri hari ini gitu ya. Poin 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu.
Baru di kertas kosongnya, di yang ininya, nah kita baru bisa menulis apa saja ya stream consciousness-nya. Gitu. Jadi nggak masalah ya, nggak masalah untuk di mix seperti itu, di apa yang disyukuri ataupun mungkin yang agak kurang menyenangkan hal-hal yang terjadi di hari itu juga di mix juga itu nggak masalah ya. Bahkan itu lebih bagus ya. Jadi kita lebih jujur lagi ya. Bayangkan jurnal kita itu adalah satu-satunya orang yang mau mendengarkan kita. Kita punya masalah misalkan dengan atasan kita, dengan rekan kerja kita, ataupun dengan teman kita, atau dengan keluarga kita. Ketika kita mau berbicara ke orang lain malah tidak mendukung kita, gitu. Malah mereka tidak, ah kamu yang salah gitu, ah kamu yang nggak benar gitu kan. Kenapa kamu melakukan A, B, C, D? Gitu. Kita mungkin akan kena judge gitu ya dengan berbicara kepada orang lain. Tapi dengan jurnal, bayangkan itulah satu-satunya orang yang mau mendengarkan keluh kesah kita, mau mendengarkan kita. Gitu ya. Ya, dan saya harapkan juga semakin terbuka apa namanya cerita kita, isi hati kita ataupun pikiran-pikiran kita, ya feel it aja gitu. Jadi rasakan aja nanti apa sih bedanya gitu ya dengan mengeluarkan unek-unek semua unek-unek kita dalam kertas gitu ya, dibandingkan dengan eh, ya kita tidak menuliskannya. Kalau saya, pengalaman saya ya saya feel better lah ya. Saya merasa lebih baik gitu ya dengan menuliskan hal-hal yang mungkin tidak ya, yang kita merasa enggan untuk bercerita kepada orang lain, nah kita tuliskan justru malah eh, membuat kita lebih lebih nyaman aja, lebih baik lah ya. Kayak gitu. Oke ya, Pak Denny. Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Oh iya ada ya tuh. Ada ya dari KTT katanya, apakah ada tema khusus untuk hari-hari journaling secara random selain gratitude dan stream consciousness? Tema khususnya ada sebenarnya, ada. Cuman itu nanti saya kasih di pertengahan materi lah ya. Ya. Yang kita, cuman itu juga bukan tema khusus apa ya? Tema khusus yang wajib dikerjakan. Nah, itu lebih kepada bantuan ya, bantuan bagi yang akhirnya masih kesulitan ya, masih kesulitan untuk menulis jurnal gitu. Tapi saya ingin sebenarnya masalahnya itu bukan di temanya kesulitan jurnal itu, tapi di meluangkan waktu. Saya deh ya. Karena apa? Karena perspektif beberapa orang tuh masih ngerasa ah cuma nulis inilah gitu ya. Jadi dengan ada kata selama kita tidak menganggap jurnal ini penting ya kita nggak akan meluangkan waktu ya. Ya, ya itu ini mah jadi hukum hukum inilah ya, hukum hukum pergaulan lah. Kita hanya akan meluangkan waktu untuk hal-hal yang membuat yang kita rasa penting gitu. Itu aja sih. Jadi kita nggak akan kesulitan tema lah. Kita nggak akan kesulitan tema kalau kalau kehidupan kita penting ya. Ya, karena apa? Karena yang akan kita tulis adalah kehidupan kita. Gitu. Oke ya. Jadi kalau tema khusus ya ada, cuman itu nanti itu lebih ke saya nulis gitu kan. Nanti itu kayak panduan ringan lah ya. Panduan ringan agar kita tidak stuck gitu ya dalam jurnal itu. Kadang tadi ada beberapa momen atau yang tidak terbiasa menulis itu jadi stuck gitu kan. Tapi temanya itu lebih lebih ke pertanyaan sih. Jadi kayak misalkan tadi ya, tuliskan perasaanmu hari ini gitu kan. Tuliskan apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman hari ini. Gitu aja sih. Ya. Jadi bukan tema eh, pendidikan enggak atau misalkan keuangan enggak gitu. Bukan. Ya. Tapi lebih ke apa ya? Apa namanya itu? Jadi kayak hook lah ya. Mancing, mancing agar pikiran kita keluar. Mancing agar pikiran kita keluar. Itu ya. Ya mudah-mudahan itu ya. Jadi mungkin
kalau pertanyaan sih bukan tema mungkin ya. Jadi lebih ke selain gratitude dan stream of consciousness. Nah, jurnal itu ada lagi nggak selain itu? Nah, itu ada ya jenis-jenisnya. Jadi misalkan ada namanya travel journal. Nah, itu kan journaling juga. Bagi yang biasanya sih ini jurnal untuk orang-orang yang suka traveling. Ya itu kan, ya itu gampang lah ya. Itu mah namanya juga jurnal. Di Bandung tanggal sekian. Kita ke tempat A, B, C, D. Ketemu dengan siapa aja. Terus apa yang kita lakukan. Itu travel journal. Pindah ke misalnya Cirebon. Gitu. Di Cirebon gimana, sehari-hari gimana, dan seterusnya. Itu mirip-mirip ngeblog sebenarnya. Teman-teman kalau misalkan paham, blog ya. Jadi kita menulis kegiatan-kegiatan yang memang kita kerjakan, dan kita tulis di blog. Nah itu mirip-mirip travel journal. Terus lagi ada apa ya? Ya, macam-macam lah ya. Ada jurnal keuangan, ada jurnal lain-lain. Sebenarnya pada hakikatnya sama. Jurnal itu ya daily ya, daily activity. Cuman kalau kita 30 hari jurnal ini mungkin lebih spesifik ke daily perasaan gitu. Perasaan sehari-hari kita itu apa? Perasaan sehari kita itu apa? Gitu. Kayak itu ya, Kak Teti. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, bagi teman-teman yang lain mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, oke baik. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Ada lagi? Mungkin saya tunggu sekitar 2 menit ya, Pak An. Sama banget. Oh ya, gini ya, terakhir, ya mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi, eh, apa namanya, gimana caranya kita ngontrolnya adalah, teman-teman nanti di grup itu kalau misalkan sudah melakukan, ya nanti formatnya gampang aja sih. Kalau yang sudah menulis hari pertama, misalkan cuma gini aja, nama hari pertama oke, atau misalnya tanda centang gitu kan. Berarti itu sudah menulis jurnal di hari itu. Terus besok hari kedua bikin lagi nama hari kedua sudah menulis jurnal dan seterusnya kayak gitu. Ya, nggak perlu, nggak mesti apa namanya, isi tulisan jurnalnya di share ke grup atau misalkan dikirim ke admin gitu ya. Itu juga silahkan boleh gitu. Cuman kalau misalkan beberapa orang, kalau misalkan tidak nyaman nge-share tulisannya, nge-share jurnalnya karena mungkin itu banyak privasi, banyak hal-hal yang sifatnya pribadi, gak masalah ya, gak masalah untuk tidak di-share. Cukup dengan kasih kode aja, nama, misalkan hari ke, ya, misalkan terus sudah menulis jurnal atau centang, centang, centang. Itu sebagai tanda bahwa nanti kita catat nih apa namanya, Kak Raul misalkan hari pertama nulis, hari kedua nulis, hari ketiga nulis, hari ketiga seterusnya nulis. Sampai nanti hari ke-30 kan berarti kalau misalkan total 30, nah tinggal kita evaluasi nih gimana dengan 30 jurnal ini, bermanfaat atau tidak, atau ada perubahan tidak, ada perbedaan tidak. Oh ternyata enggak, biasa aja, ya udah. Itu berarti yang harus dievaluasi adalah kita gitu ya. Tapi kalau misalkan 30 hari sukses gitu kan, terus kita merasa menjadi pribadi yang lebih baik, punya kebiasaan baru nulis jurnal untuk kedepannya diteruskan, ya itu berarti eh, memang program ini ya patut kita lanjutkan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita apa ya namanya, eh, sok-sokan gitu ya, bikin program tentang kesehatan mental dan semacam itu ya. Jadi itu ya, pokoknya nanti kita akan ini ya, runut ya tentang apa yang harus teman-teman lakukan ya nanti mulai besok. Oke, sementara ya tadi dicari dulu aja jurnalnya apa, bukunya siapkan, kemudian siapkan juga alat tulisnya. Oke, itu barangkali kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan,
Ya, terima kasih. Ya udah kemana nih? Oke, dicukupkan sekian saja. Cukup. Udah. Oke, berarti udah hampir 2 jam ya. Kita 1 jam 44 menit nih. Mungkin ini Pak An ada sesi foto dulu. Hmm. Boleh. Kita mau dokumentasi dulu. Kira-kira ada yang Ya, bisa open cam nggak? Kalau kita berdua ya ngapain? iya ya. Makasih Pak, belum ada PR malam ini kan Pak. Ada yang nanya Pak An, Oke. ada PR malam ini kan katanya. Belum ada. PR-nya itu Belum. siapkan aja bukunya. Maaf katanya nggak bisa open Oh ya cam. udah, nggak apa-apa. Udah. Oke, mungkin ditutup aja ya Pak An. Siap. Kalau tidak dapat yang lagi, kita cuma cukupkan aja, Aul ya. Terima kasih. Ada Kak Teti, Kak Raul, ada Kak Deni, ada Kak Neno ya, yang sudah bertahan. Tadi Kak Vivi ya, Terima udah kasih. langsung set, mesat. Gak apa-apa, udah malam ya. Terima Oke, kasih Aul. banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya ya. Mungkin eh, malam ini dicukupkan dan diakhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.